Kali ini gua pribadi mau bahas tentang namanya breakout ya sama sesi lah. Itu video singkat aja yang dimana kita bisa langsung membahas juga sekalian dan arah market ya. Ini pandangan analisa untuk bulan ini. Eh, jadi terlihat sebenarnya sudah dari Selasa 26 November 2024 sampai sekitar Senin 9 Desember ya, 2 mingguan, udah hampir 2 mingguan market sideways belum keluar. Dan gua pribadi di grup udah bilang bahwa harga itu menentukan harga akan junam, sideways dan fly ya, alias terbang melanjutkan kenaikan atau penurunan. Itu dari data-data yang besar. Tuh kayak contoh kemarin NFP, nanti PMI, CPI, PPI, lalu digabung lagi dengan sentimen pasar. Nah, itu yang mempengaruhi harga emas ya, bergejolak turun atau naik gitu. Dan di sini terlihat ada supply sebenarnya. Ya, supply kuat yang dimana ini area pembalikan sebenarnya. Namanya intervention fair value gap. Jadi di sini menjadi patokan itu ada pada time frame HTF 4H ya, 4 jam. Nah, di sini lihat harga selalu ketika respect dan break di bawah atau di dalam EFG ini harga kembali turun ya. Belum mampu breakout sudah 2 kali touch ini ya. 1, 2, 3 menjadi penentu. Apakah mampu breakout di atas sekitar berarti harus di 2705.500 itu angka psikologisnya gitu. Nah, di sini harga masih sideways ya. Di sini harga masih sideways. Nah, ini harus cukup hati-hati ya kecuali scalper is okay lah ngandelin pakai struktur. Nah, ini bisa ada di LTF ini banyak strukturnya ini. Kalau yang bingung-bingung scalp itu mending nanti nunggunya di EVG sini gitu. Dan kita di grup juga sudah calling buy dari harga 2636 190 dan aku udah take profit sebenarnya 80 pip dan itu karena belum melihat di layar besar ya di monitor atau di laptop ternyata harga sideways. Jadi makanya kita scalping saja, nggak usah dan nggak perlu resah nyesel ya. Nah, breakout, oke, breakout. Breakout itu simple aja. Breakout itu sangat simple ya menurut aku. Kalau dilihat misal hari ini itu lagi di jamnya London ya. Nah, udah jamnya London dan dia sudah breakout di atas Asia High. Boleh nih pakai indikator boleh, bukan untuk acuan entry ya, tapi kita melihat aja jam Asia, New York ya, New York pagi sampai malam, New York malam sampai siang gitu ya. Nah, itu boleh dilihat. Pokoknya ini komplit, seasonnya komplit kok. NYAM, NYPM, Asia, London. Nah, kalau aku pribadi itu di Asia saja, Asia dan London. Mencari reversalan. Contoh nih hari ini, ya kita hapus dulu. Hari ini dia breakout di atasnya Asia High. Ya, ini breakout namanya. Karena dari sisi HTF-nya, nah ya, HTF-nya udah terlihat ada banyak candle bullish yang menekan bullish. Nah, di sini ya, di sini candle bullish lagi ya. Di sini eh, confirm sebagai sell side ya ini sebagai sell side ya atau sebagai likuiditas ya, hati-hati nih hunter ya ini banyak yang terkena SL hunter di situ. Nah, jadi begitu aja kalau dari sesi ya tinggal kita lihat hmm, kita tradingnya di time frame berapa. Misal kayak tadi di M15 ya, kalau aku pribadi lihat di all time frame setiap minggu hari Senin ya. Sekarang berarti hari Senin lihat dulu weekly-nya.
Oke, di weekly-nya, apakah weekly tersebut ada candle yang mengacu apa gitu untuk buy atau untuk sell, dilihatnya gimana dari candle-candle besar mingguan gitu. Nah, kayak contoh minggu ini itu udah kelihatan bearish engulfing-nya. Makanya yang lain itu ya pada analisanya ya ada yang buy, ada yang junam dulu untuk mengambil posisi discounting namanya. Oke. Karena di sini banyak demand nih, demand. Sorry, ini fake demand ya. Ini fake demand weekly. Nah, ini demand yang aslinya di sini gitu. Karena banyak rejeksi dan candle-candle yang menopang bahwa orderan tuh ya bakal banyak di situ. Akan tetapi kita lihat balik lagi nih, kita balik lagi karena melihat datanya juga, ya harga kalau mau ke situ kita harus lihat alasannya gitu. Kok bisa ke situ karena ada apa gitu kan. Otomatis ya nggak langsung ke situ. Karena aku pribadi lebih berpihak pada buyer ya. Makanya senengnya itu buyer nge-buy dibanding nge-sell. Karena enak aja gitu, chemistry-nya juga lebih ke nge-buy gitu. Jadi gitu. Kalau untuk melihat caranya breakout tuh simple aja gitu ya. Kayak tadi berarti artinya kita nanti nyari sell-nya, oke, ya nyari sell-nya kita lihat di liquidity ada likuiditas apa di sini. Kenapa harganya bisa menekan ke atas tuh kenapa? Reasonnya. Kalau aku pribadi ya udah nggak perlu dijelasin karena di sini udah jelas ya. Setelah buyer membuang apa emas, dia masuk kembali dengan confirm sebagai shift. Oke, shift gitu. Makanya kenapa aku nyaranin belajar ICT, SMC untuk struktur marketnya. SNR, SND itu ya itu dasar untuk melihat kita mana support yang asli ya, mana ada liquidity, di mana itu ada support. Nah, kenapa support ditembus, kenapa resisten ditembus, itu kita harus paham gitu. Otomatis dari banyaknya pelajaran yang selama ini aku dapat ya udah banyak. Makanya aku kenapa ngajarinnya selalu liquidity, liquidity. Pahami liquidity karena itu yang membuat kalian nanti membuat apa ya? Makin paham bahwa jangan sampai kita yang jadi liquidity. Kita harus tahu exitnya kapan, masuk lagi kapan, kalau udah stop loss kenapa, itu. Makanya ya jujur aja, aku trading sering ketinggalan bukan karena gimana-gimana, balik lagi ke marketnya. Udah ada liquidity contoh ya. Contoh adalah ada liquidity. Oke, ini sebagai acuan shift di sini. Nah, ini liquidity nih. Misalnya respect-nya di FIG sini. Tapi kita targetnya di FIG sini nih, di yang low risk. Tapi kita merasa ketinggalan ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Artinya kita apa? Evaluasi gitu. Karena kenapa? Di sini ya karena ada zona breaker block. Dia ada break ya, di sini ada block gitu. Oke, banyak blok di sini jadinya ya ter berhenti lalu ngeblok up lah di situ gitu. Otomatis ya dia melanjutkan kenaikan sebaliknya aja gitu. Kalau dari aku pribadi ngajarin itu yang enggak cuman buy no sell no karena kita harus paham juga kenapa nih kita nge-buy gitu. Kenapa kita nge-sell dan aku jarang nge-sell ketimbang nge-sell enak nge-buy karena feel-nya lebih beda. Kayak tadi pagi buy dulu tipis-tipis di grup. Akhirnya target mah cuma 80 pip ya. Aku pribadi jujur aja di grup cuma 80 pip nih. 36. Nah, di sinilah kita taruh. Ya, di sinilah. Nah, 80 pip di sini. Ya kalau gitu kenapa Bang kalau udah tahu mau nge-sweep Asia High kenapa nggak di hold? Enggak. Kita harus sesuai eh, apa? Komit kita. Komitmen kita mau nge-scalping atau mau nge-hold. Satu, kenapa aku nggak nge-hold? Itu aku analisa di HP. Dan di HP itu sudah beberapa kali aku rawan ya. Banyak miss-nya. Karena sejujurnya kayak kita ngelihat jalan tapi sempit gitu. Nah, kalau di sini kan enak di laptop atau enggak di monitor tuh luas. Nah, oh ternyata tadi tuh di hold aja ya. Karena di sini
adalah liquidity. Nah, sebenarnya di sini liquidity gitu. Terisilah pada supply buyer gitu. Akhirnya dibersihkanlah liquidity ini dan Asia High gitu. Ya. Jadi untuk breakout itu simple, simple untuk breakout. Ya. Asal kalian paham liquidity, ya. Kenapa kok ini kita nge-sell di sini kemakan lagi, ya kan MC, terus nge-buy di sini, ini dikiranya OB, di sini ada breakout. Nah, ya kan di sini dikiranya breakout kan? Tapi kenapa kemakan lagi sama slippage? Mungkin ya kan? Karena itu NFP, ya kenapa? Itu. Ya itu harus paham acuan dan alasannya kita harus paham. Sebagaimana kita jangan sampai jadi liquidity gitu. Oke. Nggak apa-apa, acak-acakan nggak apa-apa. Acak-acakan ya wajar, kita kayak arsitek aja di sini tuh. Gambar dulu, santai, cari dulu data-datanya, sentimennya apa nih, walaupun salah, diuji lagi, salah, diuji lagi. Di industri ini nggak butuh waktu yang cepat untuk sukses itu nggak butuh, dan aku juga masih belajar gitu aja. Karena aku punya ilmu sedikit, aku apa salahnya nge-share nih, gitu. Nge-share yang seadanya aja gitu. Oke, nggak perlu yang gimana-gimana lah gitu. Nah, untuk tadi kenapa ngambil instan buyer nih ya, dan harga kenapa sekarang itu malah balik arah lagi ya. Padahal target buy di 32, target buy di 25. Ya karena satu, kita lihat lagi di sini ada apa nih gitu. Tadi udah dibilang ya, di sini ada buyer udah masuk. Oke, seller udah bahasanya apa ya? Itu oversold atau overbought? Aku lupa itu ya. Pokoknya intinya buyer udah masuk lagi nih. Ini confirm buyer ini udah jelas. Confirm buyer udah masuk, kita pindah. Nah, di 5 menit juga udah kelihatan, apalagi di 1 menit ya. Kalau aku senangnya di 1 menit untuk entry, 5 menitnya lihat area-area yang besarnya. Nanti all time frame baru gitu. Sebelum sebelum ke 5 sampai 1 menit itu all time frame dulu maksudnya gitu. Sudah ada shift di sini. Udah jelas ya. Di sini udah shift. Oke, pullback-an yang terakhir. Ya, kalau aku ngambilnya pullback-an terakhir ya. Nggak tahu yang lain gimana itu. Pokoknya intinya aku cari confirm itu bener-bener yang low risk. Makanya sering ketinggal gitu. Yang low risk. Karena satu, dari resiko supaya meminimalisir resiko yang besar lah gitu. Di sini mah order block gitu. Makanya price action lah ya. Price action di situ. Nah, misalnya ditarik dari Vibo sudah masuk titik entry juga ya. Aku ngambil patokan entry itu nih Vibo racikan aku sendiri ya. Dari sini aku selalu mengincar di 0,382. Oke. Selama masuk di bawah atau di atasnya 0,236 ya, contoh nih, aku contohin nih. Ini aku nggak kasih ininya ya, cuman ini contoh aja ya. Nah, contoh harga set masuk sini. Nah, respect. Oke, respect nih sini. Itu bagus. Boleh entry. Tapi kalau misalkan ada lagi kayak gini, harganya tembus 0,236, sabar. Karena dia takutnya eh, tembus titik nolnya. Nah, biasanya itu jadi turtle stop atau enggak SL hunter nantinya. Kemakan liquidity biasanya. Biasanya. Sabar. Masuk lagi, tunggu. Dia kalau mau aman lagi di atasnya 0,38 atau enggak udah masuk di sini udah aman nih, masuk. Nah, baru buy now. Ya, pasang stop loss di boleh di bawahnya sini. Nah, boleh kalau kalau saran aku jangan gede-gede ya. Boleh dibatasi nih boleh. Barangkali dia balik lagi gitu. Nggak usah berlebihan. Nah, udah. Kalau aku pasang stop loss ketika dari spek ya sudah di bawahnya ini aja. Makanya risknya kecil ya. Cuman 10 pip, 15, paling besar 20 pip. Udah jarang 30 pip. Dan 20 pip juga udah jarang gitu. Jadi begitu ya.
Ini pahamin nanti yang di grup aku share racikannya tuh bagus. Itu sering bagus lah. Intinya bukan jadi patokan entry juga, tapi untuk menemani kita menjadi percaya diri, tambah percaya diri itu boleh. Itu Fibo, namanya kan alat ukur gitu. Karena kita di sini trading ya ada matematikanya, ada perhitungan juga ya kita harus paham gitu ya. Nggak sekedar cuman buy now dan sell now, jual dan beli gitu. Udah, udah ya aku entry aja di sini. Aku entry karena di sini masuk OB, set entry nih di sekitar aku entry itu di sekitar 1,90. Nah, di situ karena OB ya seperti biasa ngambilnya titik kecil-kecil ya. SL15 kemarin tadi sorry tadi karena di sininya aku khawatir dia akan balik lagi ngambil OB yang di sini karena kan aku pakainya brokernya itu spreadnya lumayan lebar lah gitu. Jadi sayangkan ya kalau cuma kecilan spread doang. Nah, tapi di sini udah jelas ini udah ada target stop di sini gitu. Oke. Jadi aku harapin gigi yang belajar lah ya. Belajar yang gigih ya, gigih yang belajar anjir. Terus pokoknya terus belajar yang semangat lah. Jangan sampai tergiur sama iming-iming investasi apapun. Iming-iming pokoknya segala iming-iming lah ya. Gitu. Selesai. Udah. Karena target aku tadi 80 pip doang mengincar di fair value gap 1 menit di sini. Di HP mah begitu, karena di sini ada liquidity gitu. Aku udah rawan di situ takutnya langsung habis nge-sweep langsung beres ke bawah lagi tahu-taunya dia mengisi liquidity apa ya namanya liquidity apa gitu. Pokoknya ya saking banyaknya saking di otak itu udah numpuk lupa gitu. Ya. Pokoknya itu liquidity udah ke breakout juga. Ya udah, Asianya juga udah ke breakout, ya sudah. Sabar ya. Udah begini kita sabar. Ini lagi run, ini lagi run ya. Hati-hati karena aku begitu sih. Oke. Jadi pahamin, pelajarin pokoknya. Sabar, intinya trading itu di industri ini kripto atau forex atau komoditas ya, US oil